pembahasan kita di sore hari ini adalah keterbatasan tidak mengurangi semangat persekutuan. Keterbatasan tidak mengurangi semangat persekutuan. Benar ya? Ya. Saudara dikasih Tuhan, ada perbedaan yang mencolok, perbedaan yang menarik antara pikiran Allah dengan pikiran manusia kalau berbicara tentang kelemahan, kekurangan atau ketidaksempurnaan, keterbatasan. Jadi kata-kata itu sama, kelemahan, keterbatasan, ketidaksempurnaan, ketidakberdayaan, itu kata-kata sinonim. Manusia cenderung menganggap kelemahan atau keterbatasannya sehingga dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Sekali lagi, perbedaan antara pikiran Allah dengan pikiran manusia berhubungan dengan keterbatasan. Maka manusia sering menjadikan keterbatasannya, ketidakmampuannya, kelemahannya dijadikan sebagai alasan untuk tidak melakukan tugas yang seharusnya dia mampu melakukannya. Tetapi Allah justru kelemahan dan keterbatasan itu digunakan oleh Tuhan sebagai alasan untuk mengatasi kelemahan itu. Kemudian manusia mengatakan terlalu lemah, dia mengatakan terlalu aku tidak berdaya. Kekurangan saya banyak, di sana sini ada banyak keterbatasan saya. Tetapi justru Allah menyatakan keterbatasan itu sebagai alasan sebenarnya mengapa dia memilih saudara dan saya. Bukan saja orang-orang bijak, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hebat, yang berada di barisan terdepan bala tentara, bukan. Kalau kita membaca di 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-25, orang bodoh dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjungkir-balikan, untuk melawan, untuk mentelanjangi, untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Mungkin kita berkata, aku lemah, aku tidak punya apa-apa, aku tidak berdaya, aku orang bodoh, kurang tahu apa-apa, aku orang terhina, aku penuh dengan keterbatasan. Tetapi justru orang-orang seperti itu yang sering-sering dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Kenapa sekarang? Alasannya adalah supaya tidak ada yang menyombongkan diri di hadapan Allah, supaya kuasa Allah disempurnakan di dalam keterbatasan itu. Di dalam kelemahan kita itu kuasa Allah sempurna. Kurang hebat apa Rasul Paulus? Kurang hebat apa? Tetapi Tuhan akan memberikan kepadanya supaya di dalam penderitaan yang dialami, sehingga dia selalu bersandar pada kuasa Tuhan. Ada satu prinsip rohani yang perlu kita renungkan sekarang, bahwa semua orang ingin bekerja sebaik-baiknya, tetapi Allah tidak terbatas sebatas orang hebat. Allah tidak terbatas hanya sebatas orang-orang hebat untuk memenuhi harapannya, untuk memenuhi maksud Allah. Di sepanjang sejarah kekristenan sekarang, bahwa Allah memakai orang-orang yang biasa untuk melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Baik orang hebat maupun orang yang terbatas, orang yang lemah, dapat dipakai oleh Tuhan sepanjang menggantungkan hidupnya dan bersandar pada kuasa Kristus. Melalui ayat-ayat yang kita baca sekarang, Rasul Paulus mengatakan bahwa bukan berarti Allah berusaha sebaik-baiknya dengan bahan yang jelek, dengan sederhana, bukan.
Tuhan memilih mereka, Tuhan memilih orang-orang yang terbatas, memilih orang-orang yang tidak berdaya, dan melewatkan orang-orang pintar. Tujuannya hanya satu, yang dimaksudkan oleh Tuhan. Kalau saudara dan saya dipilih oleh Tuhan dengan segala keterbatasan kita, tujuan Tuhan supaya kita tidak menyombongkan diri, supaya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali mungkin tidak ada di wilayah DKI, tidak ada kan. Kalau kita jujur, sering-sering kita memiliki sebuah respek atau semangat untuk bersekutu, untuk beribadah, misalnya di sebuah KKR, seminar, atau acara-acara besar. Sering-sering kita memiliki semangat yang luar biasa kalau pembicaranya adalah pembicara yang terkenal, pembicara yang hebat. Berbeda dengan orang-orang yang sederhana, yang hanya pakai motor misalnya, hamba Tuhan yang biasa-biasa saja, hamba Tuhan yang tidak punya apa-apa. Bahkan ada jemaat yang meremehkan. Tetapi kalau kita belajar di dalam Alkitab bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa bukan saja mereka yang hebat, tetapi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang sederhana, dipakai oleh Tuhan yang orang yang penuh dengan keterbatasan, tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Saya mengambil contoh saudara. Saya tahu tujuannya untuk membuat tema ini, untuk menyemangati supaya kita menemukan jati diri kita sebagai seorang pemuda gereja. Saya ambil contoh di dalam hal ini ketika Tuhan Yesus mengarahkan Paulus menemui Ananias di Kisah Para Rasul. Ananias mendoakan Paulus ketika dia buta. Saya yakin bahwa pada waktu Paulus menghadap Ananias orang biasa itu, pasti juga Ananias segan kepada seorang Paulus, orang ahli Taurat, orang-orang yang hebat, pengetahuannya tinggi, yang menguasai perjanjian lama. Dan Ananias orang biasa yang tidak tahu apa-apa. Lalu Paulus diarahkan pergi kau ke Damaskus kepada Ananias itu, biar engkau didoakan. Ananias sangat segan kepada Paulus. Tetapi ketika Ananias orang biasa itu dia melakukan perintah Tuhan, sehingga Saulus atau Paulus itu sembuh, terbuka matanya dari kebutaannya. Dan orang biasa seperti Ananias dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan, melayani Paulus, orang yang hebat. Menariknya pada waktu itu adalah kenapa Tuhan tidak memakai rasul-rasul yang besar untuk mendoakan Rasul Paulus yang besar? Kenapa dia tidak memakai Rasul Petrus? Karena di antara semua rasul pada waktu itu adalah Petrus yang sangat terkenal di antara semua murid Yesus. Kenapa dia tidak memakai Rasul Yohanes untuk mendoakan Paulus? Kenapa kepada Ananias yang orang yang lemah, orang yang terbatas itu, orang biasa itu, orang yang tidak dianggap itu? Kenapa itu dipakai oleh Tuhan? Dia memakai Ananias, orang yang sederhana, orang yang biasa. Ananias itu tidak pernah dia menulis buku di perjanjian lama, tidak pernah. Dia tidak pernah membangkitkan orang mati, tidak pernah. Dia tidak pernah menjadi pengkhotbah yang terkenal, tidak pernah. Tetapi ada kuasa Tuhan kepada orang yang terbatas ini, kepada orang yang tidak dianggap itu. Maka ada kuasa Tuhan ketika dia akan mendoakan dan menopang ataupun memegang mata daripada Paulus itu. Maka terjadi mujizat Tuhan melalui Ananias. Maka jangan pernah pemuda di tempat ini berkata, aduh, saya ini tidak ada apa-apa. Kalau saudara dipakai oleh Tuhan, tiada mustahil.
Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, juga kita melihat di dalam kisah Elia. Yakobus pasal 5 ayat 17 berkata, Elia itu orang biasa, sama seperti kita, sama seperti saudara-saudara. Tetapi ketika dia berdoa, hujan tidak akan turun, maka hujan tidak turun 3 tahun setengah. Dan ketika setelah itu dia berdoa, hujan turun, maka hujan turun. Kalian katakan orang biasa. Allah melakukan sesuatu yang luar biasa melalui orang-orang yang berani bersandar dan menggantungkan hidupnya pada Tuhan. Maka saya menantang pemuda di tempat ini. Masa depan saudara cemerlang masih panjang. Mulai hari ini, gantungkan hidupmu kepada Tuhan. Maka lihat apa yang terjadi, yang dikerjakan Tuhan di dalam hidup saudara, besok, lusa, dan seterusnya. Mungkin orang lain yang di luar sana menganggap kita adalah orang yang kurang bijak, orang yang terhina, orang yang tidak terpandang, orang bodoh, orang lemah, orang penuh segala keterbatasan. Yang akan saja orang menilai kita. Manusia melihat yang dari luar, tetapi Allah melihat hati. Manusia melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan mau tahu tujuan kita melakukannya. Sekali lagi, orang hanya menilai kita, orang hanya melihat keterbatasan kita, melihat apa yang kita kerjakan, melihat apa perbuatan tangan kita. Tetapi Tuhan mau tahu, menyelidiki hati kita, kenapa engkau melakukan itu. Kalau kita berdiri di altar ini, jemaat hanya tahu, oh musiknya bagus, oh nyanyinya bagus, oh khotbahnya bagus, oh penampilannya bagus. Tetapi Tuhan mau tahu isi hati kita. Kenapa? Kenapa kita melakukan? Saya kalau di gereja sekarang, saya mau, dan saya juga percaya pemuda juga di tempat ini sudah melakukan. Kalau ke gereja kita harus beda kalau kita pergi ke mall. Orang salah mengerti bahwa Tuhan melihat hati. Tetapi ingat kata Musa, bahwa hati juga dicerminkan oleh wajah. Kalau hati kita betul, maka tercermin juga dalam penampilan kita. Maka saya salut sama pemuda di tempat ini. Kalau di gereja bukan kita maki-maki baju yang mahal, bukan. Sepatu yang mahal, bukan. Supaya kita bisa dipuji, bukan. Tetapi karena memang kita menghargai Tuhan yang menciptakan kita. Maka di gereja saya mendorong pakai yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi orang lain hanya melihat apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan mau tahu isi hati kita, motivasi kita, kenapa kita melakukan hal itu. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan kita di dalam tema ini, siapa orang biasa, orang yang terbatas itu yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat luar biasa? Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang setia pada perkara-perkara yang kecil. Siapa yang dipakai oleh Tuhan? Mereka yang sederhana, yang terbatas itu, atau siapa saja orang yang dipakai oleh Tuhan dalam keterbatasannya untuk mengerjakan pekerjaan yang sangat luar biasa? Siapa? Pertama, mereka yang setia pada perkara-perkara yang kecil. Banyak orang yang tidak mau memulai segala sesuatu dari hal yang kecil. Dia mau langsung besar, dia mau langsung sukses, dia mau langsung dikatakan hebat. Dan itu bukan rumusnya Tuhan. Bukan rumusnya Tuhan. Rumusnya Tuhan adalah perkara besar harus dimulai dari perkara kecil. Alkitab menjelaskan, barang siapa yang setia pada perkara yang kecil,
akan dipercayakan perkara yang besar. Saya percaya juga pemuda-pemuda yang lewat emosi ini tidak langsung otomatis. Ya, tidak langsung otomatis sebulan ini dia emosi. Ada proses. Entah berapa tahun dia mengikuti proses. Chandra tidak secakap itu langsung. Begitu dia duduk di situ tanpa belajar juga sudah cakap dia mengukur drama. Ada belajar, ada proses. Berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun yang harus dilewati. Maka setialah pada perkara kecil. Apapun tugas saudara yang diberi, lakukan dengan rendah hati. Maka lama-lama dipercayakan perkara yang besar. Siapa orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar? Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang setia pada perkara yang kecil. Di akhir-akhir ini, di zaman sekarang ini, jadi orang yang setia adalah merupakan barang langka, barang yang susah untuk ditemui. Buktinya, Amsal pasal 20 ayat 6 berkata, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Kita berkata demikian. Semua orang berkata aku setia, semua orang berkata aku baik, aku taat. Tetapi Alkitab katakan siapa yang menemukannya? Suatu saat seseorang datang kepada Ibu Teresa yang di mana itu yang di India. Orang ini datang kepada Ibu Teresa. Dia bertanya, Ibu Teresa, kenapa hanya kamu melayani di daerah kamu sendiri di India? Padahal di luar India itu banyak sekali orang-orang yang perlu ditolong. Apakah Ibu Teresa tidak takut kalau orang dunia ini yang karena kamu sudah terkenal dikatakan nanti kamu itu orang gagal? Ibu Teresa bilang, aku terpanggil bukan menjadi orang yang berhasil, tetapi menjadi orang yang setia. Aku dipanggil bukan untuk berhasil, tetapi sebagai orang yang setia. Ibu Teresa yang menggenapi Wahyu pasal 2 ayat 10 dia berkata, barang siapa yang setia sampai mati, maka Tuhan akan mengaruniakan kepadanya mahkota kehidupan. Setia beribadah ibunya, maka saudara akan mendapatkan mahkota kehidupan. Dan ingat baik-baik, salah satu yang menghambat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita adalah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan. Ingat ini. Meskipun kita merindukan dan harapan kita masa depan kita menjadi masa depan yang baik, tetapi yang menghambat itu, menghambat rencana Tuhan dalam hidup seseorang adalah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan itu. Ingat saudara, Tuhan tidak akan mengangkat atau membawa seseorang menjadi naik kalau dasarnya tidak kuat. Sebab banyak orang yang sudah naik ke atas, tetapi karena dasarnya tidak kuat, maka dia turun kembali. Kenapa? Karena Tuhan tidak melihat hidup manusia itu dalam satu titik, tetapi dia lihat melalui garis yang panjang sekarang. Apakah kita taat dan setia? Taat dan setia kepadamu Tuhan. Apa itu lagi ya? Itu ya, saya suka lagu itu. Yang terakhir yang saya suka, taat dan setia kepadamu Tuhan. Maka di bagian pertama ini, jadilah pribadi yang setia, jadilah anak Tuhan yang setia, jadilah pelayan Tuhan yang setia, jadilah seorang pekerja yang setia, jadilah menjadi pemuda yang setia sampai pada akhirnya, sehingga saudara punya akhlak setia.
setia sampai akhir. Itu yang pertama. Siapa orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa adalah orang-orang yang setia pada perkara yang kecil. Yang kedua, siapa yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang besar? Yang kedua adalah mereka yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Salah satu alasan Alkitab mengapa Tuhan memakai orang-orang yang terbatas, orang-orang yang sederhana, supaya mereka tidak akan membanggakan diri. Dan itulah Alkitab katakan, akunya dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalan. Jadi orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Yang pertama adalah yang setia pada perkara yang kecil, dan yang kedua adalah mereka yang tidak mencuri kemuliaan. Yang ketiga, siapa yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa? Mereka yang tekun dan sabar. Tidak ada orang yang langsung dipakai oleh Tuhan. Tidak ada. Saya sekolah 5 tahun teologi, baru dipakai oleh Tuhan. Tidak ada yang langsung. Ada proses di sana. Ada pembentukan di sana. Ada pembersihan di sana. Ada pembentukan dibentuk. Seperti karena dia sesuai dengan apa yang Tuhan. Jadi yang ketiga, orang yang tekun dan sabar. Yang keempat, siapa yang dipakai oleh Tuhan? Mereka yang mau menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Saudara pemuda di tempat ini, apa yang sudah dimulai, program yang sudah dimulai, saudara harus selesaikan. Sebab banyak orang yang semangat untuk memulai, tetapi seiring dari perjalanan waktu, ketika berhadapan dengan masalah, maka dia mundur dan tidak akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Maka yang indah dalam pekerjaan itu adalah kata selesai. Ketika Yesus itu, kata yang terakhir kedua di dalam mulut Yesus pada waktu disalib itu, 7 perkataan Yesus disalib, maka yang terakhir katanya dikatakan selesai. Kata yang paling indah di pekerjaan adalah kata selesai. Jangan pernah melakukan memulai kalau saudara tidak bisa mengakhiri. Kau yang mulai, kau yang mulai. Kalau memulai harus mengakhiri. Memulai pelayanan tempat ini, akhiri juga sampai pada akhirnya nanti. Kamu disebutkan hamba yang setia. Yang terakhir, saudara, siapa mereka yang dipakai oleh Tuhan? Mereka yang berhikmat. Mereka adalah orang yang berhikmat. Hikmat itu bukan sekedar berilmu, bukan sekedar ada pengetahuan, bukan. Hikmat itu tidak ditemukan di bangku kuliah, di bangku sekolah, tidak. Itu hanya pengetahuan, tetapi hikmat itu ada di atas itu. Sekali lagi, hikmat itu, akal budi itu tidak ditemukan di bangku kuliah, jenjang bangku kuliah, mau sudah S1, S2, S3, S4, S5, tidak mendapatkan di sana. Hikmat itu hanya kita dapatkan dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Maka jadilah sahabat-sahabat Kristus. Maka saudara akan dipenuhi dengan hikmat dan setiap alam dalam kau segala akal akan memelihara hati saudara. Sehingga orang-orang yang akrab dengan Tuhan, dia penuh dengan kebijakan, sehingga dia mengambil keputusan tidak pernah salah, saudara. Kenapa? Karena dia memiliki hikmat Allah, saudara. Jadi hikmat itu tidak bisa kita dapat di dalam proses belajar. Meskipun saudara belajar 10 tahun di bangku kuliah, maka hikmat itu akan boleh kita tidak mendapatkan. Tetapi kita hanya mendapatkan dalam kedekatan kita dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, baca firman, maka saudara akan dipenuhi dengan hikmat. Banyak orang memiliki karunia, tetapi tidak memiliki hikmat. Artinya apa? Akhirnya apa? Dia menjadi berdosa Tuhan. Orang hebat, tetapi karena tidak memiliki hikmat, maka dia dipermalukan, saudara. Tetapi justru ada juga orang yang memiliki karunia, tetapi dia tidak mengembangkannya, dia tidak memakainya, dan dia tidak berarti apa-apa dalam hidupnya. Camkan baik-baik, setiap orang pasti ada keterbatasan, setiap orang pasti ada kelemahannya. Tetapi kalau kita bersandar pada kuasa Tuhan, maka kita mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa.
Musa itu, kalau saudara baca, Musa itu dia beberapa kali mengeluh kepada Tuhan, aku tidak bisa bicara, aku tidak bisa berbuat ini. Sehingga kalau kita membaca alasan-alasan Rasul Paulus, ada 7 alasan yang diberikan kepada Tuhan untuk tidak dapat menjadi pergi sesuai membebaskan umat Tuhan, umat Israel di tanah perbudakan. Namun hati yang sepertinya rendah, namun hati yang sepertinya segan, bukan menyenangkan hati Tuhan. Justru kalau kita membaca Keluaran pasal 4 ayat 14 berkata, maka timbullah murka Tuhan kepada Musa. Dia menurut kita, Musa itu dia menyadari diri, dia kecil dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, saya tidak berdaya apa-apa Tuhan. Bagaimana bisa saya menghadapkan pikiran orang hebat itu Tuhan? Putus saja orang lain, aku tidak fasih ngomong Tuhan. Tuhan katakan, siapa yang membuat mulutmu? Siapa yang memang membentuk bagian-bagian tubuhmu? Ada abangmu di sana, Harun, dan kamu akan sampaikan dia yang ngomong nanti di sana. Tetapi tetap ada dikatakan buat orang lain ada yang kamu putus. Saya tidak bisa Tuhan, saya orang yang lemah Tuhan, tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan menghadapi orang Firaun yang diberikan raja Firaun sana. Tetapi justru Tuhan, orang yang sepertinya merendahkan hati, Tuhan justru menimbulkan amarah Tuhan. Di pasal 4 ayat 14 berkata, maka bangkitlah amarah Tuhan terhadap Musa. Rupanya alasan-alasan yang dikemukakan oleh Musa tentang kelemahan dan keterbatasannya justru menjadi alasan bagi Tuhan untuk memilihnya. Maka jangan pernah memberikan alasan bagi Tuhan. Justru saudara itu nanti jadi dipakai secara luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, lakukanlah apa yang saya lakukan. Lakukan dan kerjakan apa yang saudara bisa kerjakan. Maka Tuhan akan menambah-nambahkan. Kesombongan itu jauh lebih berbahaya daripada kita menyadari bahwa ada keterbatasan kita. Di dalam kemenangan Gideon, kalau kita baca saudara di Alkitab, di dalam Hakim-Hakim pasal 6, Gideon itu orang-orang yang lemah, saudara, orang-orang tidak berdaya, sampai dia berkata, aduh Tuhan, dengan apakah ku dapat kekuatan untuk menyelamatkan bangsa Israel? Kau adalah orang-orang kaum yang kecil di tengah-tengah suku Manasye, dan aku pun seorang yang muda di tengah-tengah keluargaku. Coba misalnya kalau seperti Chandra ini anak muda misalnya contohnya, lalu dari keluarga Panjaitan misalnya diutus dia ke Presiden Jokowi misalnya. Masuk akal kalau Chandra bilang, Tuhan siapa aku Tuhan bisa menghadap ke sana Tuhan? Aku paling muda di antara keluarga, aku paling muda Tuhan, aku tidak bisa Tuhan. Tetapi ketika dia bersandar pada anugerah Tuhan, maka kemenangan demi kemenangan akan dinikmati oleh bangsa Israel. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Orang-orang yang kita tidak angkat, orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, ternyata mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kembali pada tema kita tadi sekarang, apa hubungannya dengan semangat persekutuan? Dengan keterbatasan tidak akan mengganggu, tidak akan menghalangi, tidak akan mematahkan semangat di dalam persekutuan. Tema kita ini menarik, saudara. Menyadari keterbatasan di lain sisi adalah bagus, tetapi memiliki keterbatasan tanpa melakukan sesuatu justru itulah yang lebih berbahaya. Sekali lagi, menyadari keterbatasan yang ada pada diri kita itu bagus, membuat kita rendah hati dan terbuka untuk belajar kepada orang lain. Tetapi kekurangan yang ada pada diri kita, justru kalau kita tidak melakukan sesuatu, justru itulah yang sangat berbahaya. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Melalui tema ini, keterbatasan pun tidak akan mengurangi semangat dan persekutuan. Apa yang kita lakukan demikian? Satu hal yang saya katakan, temukanlah karunia yang ada padamu. Temukanlah karunia yang ada padamu. Saya mau tegaskan bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Ingat baik-baik,
Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Artinya apa? Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu tidak berguna. Setiap ciptaan Tuhan itu berguna. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, paling tidak ada satu karunia yang ada padanya. Maka gunakanlah karunia apa yang ada padanya, dan maksimalkan itu untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Maka saudara akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Itulah yang memberikan semangat di dalam persekutuan, karunia-karunia yang ada padamu. Dan setelah menemukan karunia, maka lakukan yang kedua. Ingat, sekecil apapun kontribusi saudara di dalam persekutuan adalah membawa manfaat, membawa pengaruh yang sangat besar. Maka jangan pernah menganggap diri Anda di dalam persekutuan, di dalam gereja, jangan pernah anggap dirimu kelas 1, kelas 3, kelas 5, kelas 6. Tapi semua kita kelas 1 di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang penting. Saudara dikasih Tuhan, pemuda Kristen, pemuda GKI Immanuel terpanggil untuk melayani, untuk terlibat di dalam persekutuan, menjadi agen-agen penggerak tubuh Kristus secara terus-menerus untuk membangun gereja. Jangan anggap bahwa urusan gereja adalah urusan orang tua. Orang tua sudah ketinggalan zaman, ketinggalan di dalam soal-soal teknologi. Tetapi pemuda sekarang yang menguasai, sehingga teknologi itu dunia berada di dalam genggaman tangan pemuda, karena mereka yang hebat di dalam teknologi sekarang. Maka jangan anggap bahwa peran saudara itu sederhana. Justru peran saudara sebagai pemuda, masa depan gereja ada di tangan pemuda saudara-saudara yang ada saat ini. Pemuda-pemudi Kristen harus dapat mempertahankan sifat yang memberikan pengaruh positif dalam persekutuan, dalam persekutuan gereja, dalam persekutuan sekuler sekalipun. Saudara harus memainkan peran di situ, karena kehadiran saudara di situ adalah memberikan pengaruh-pengaruh sehingga persekutuan dapat terbangun dengan baik. Saudara dikasih Tuhan, dalam keterbatasan saudara, itu tidak ada alasan, bukan alasan untuk tidak berbuat sesuatu. Justru keterbatasan saudara itu menjadi kekuatan bagi Tuhan untuk dipakai menjadi alat yang baik di mata Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dan akhirnya saya mau mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan hanya memakai orang-orang yang hatinya benar-benar memuliakan namanya. Maka jadikanlah dirimu sebagai pribadi yang memuliakan nama Tuhan. Jadilah orang yang sederhana di dalam perkataan, tetapi orang yang hebat di dalam perbuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.